11-21. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita hayati bersama menjadi berkat bagi kita dan bagi kedua mempelai hari ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya siang ataupun malam. Haleluya. 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 Makan bersama. Aman ya? Setelah cukup lama di ganggu-ganggu orang, masa sudah menikah, kapan menikah, sekarang makan sahih, aman ya? Oke. Kasih dalam rumah tangga ini akan kita lihat banyak dalam keluarga kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang selalu untuk sebenarnya sendiri baru memulainya hari ini. Sebagai orang pilihan Allah yang kuduskan, ini sebuah panggilan yang harus selalu kita ingat setiap hari. Saya ini orang yang dipanggil Allah dan dikuduskan. Bukan orang kudus, kita bukan kudus karena memang kita kudus. Tapi kita ini adalah orang yang dikuduskan. Ini membuat banyak orang dalam hidupnya dia merasa orang kudus, bukan dikuduskan. Dia merasa bahwa dia serba benar, dia serba cocok, dia serba maha tahu, dan karena itu jadilah segala sesuatu menurut dia. Anies ini kalau keluar dari sini, tapi bukan maha kuasa, bukan yang maha tahu, bukan yang paling hebat dalam dunia.
yang paling hebat dalam rumah tangga adalah komunikasi yang baik. Kalau orang bisa berkomunikasi dengan baik dalam rumah tangga, dia sudah punya yang paling hebat dalam hidup. Itu yang paling hebat dalam rumah tangga. Kenakanlah ini sepadan semua ini ya. Kalau kita ini orang-orang diputuskan dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, kenakanlah belas kasihan. Ini belas kasihan ini agak sulit ya. Seringkali orang menuntut kasih untuk dirinya, tapi belas kasihan itu sulit. Mohon maaf, terutama kita atau kami kaum laki-laki. Seringkali kita kaum laki-laki menganggap bahwa kita ini terlalu sibuk dan perempuan tidak ada kerjaan di rumah. Karena itu yang paling sering bilang, ada di anakmu, kira-kira bagaimana kamu ada? Yang biasa paling sering bilang dalam kehidupan sehari-hari, ada anakmu artinya. Yang paling sering bilang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Disuruh jaga anak sedikit, dia sudah inisiatif laki-laki. Tidak lama pergi, ada anak, susi bukannya anak. Ya? Kalau laki-laki, kita perlu ingat ini satu perkara ini di rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling berat di dunia ini. Menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling berat di dunia ini. Bersyukurlah mereka yang dikasih karunia Tuhan lalu ada asisten rumah tangga. Bayangkan orang butuh asisten rumah tangga karena itu memang pekerjaannya. Tapi seringkali laki-laki tidak terlalu berbelas kasihan kepada istrinya. Istrinya kasihan, gendong anaknya sambil cuci piring. Siapa itu? Gendong anaknya sambil memasak. Gendong anaknya sambil melakukan apapun juga. Bapaknya sementara bermain game. Bapaknya sementara asik-asik nonton minum kopi aja. Siapa yang bikinkan kopi? Kenakanlah belas kasihan di rumah tangga. Tujuan selesai ya, belas kasihan untuk diri. Seringkali yang paling menyakitkan bagi laki-laki ketika istrinya selalu mengeluh kurang uang. Dalam satu hari 100 kali dia dengar kurang uang. Dan akal dia. Kalau Bapak Ibu, ternyata laki-laki itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dia melakukan lebih dari yang bisa dilakukan. Padahal tiap minggu harus pulang pergi dari Perosta bangsa, pulang pergi untuk rumah tangganya. Tapi seringkali perempuan dikasih uang 100.000, mukanya bukan senang, tapi dia kalau dikasih 100.000, terima kasih banyak saya. Suaminya katanya cukup 3 itu. Oh cukup ya? Ini saya bisa usahakan menjadi 1 tahun. Bagaimana caranya? Dibeli kalender. Ya, diusahakan cukup 1 tahun ya. Beli kalender. Cukup 1 tahun. Tapi memang risikonya begitu jadi perempuan belas kasihan atau belas segala sesuatu yang baik dalam rumah tangga. 100.000 itu
1 bulan. Kalau kalian matematika ya 100.000 bagi 30 hari 3.333,333 sampai habis. Apa buat? Kalau terima 100.000, suamimu bilang untuk 1 bulan, terima kasih banyak saya. Dan aku bilang bagaimana caranya pakai teknik bagaimanapun yang jelas itu butuh 1 bulan. Kalau suami lihat kita cuma makan bubur tiap hari dan itu 100.000 1 bulan, pasti dia akan berusaha. Bukan belas kasihan dari seorang istri kalau dia selalu memberi. Istri yang selalu memberi itu bukan belas kasihan, itu penindasan berat. Dia cari 100.000 itu dia sudah berpikir, dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Tapi yang namanya kehidupan, kalau cuma bisa dapat 100.000 per bulan. Cuma ini masalah seringkali laki-laki itu memang dia terlalu jujur. Dapat gaji, kasih istrinya gaji, gaji putih ini, dapat potong memang sedikit. Setelah potong sedikit, nanti mau beli rokok masih minta, saya minta rokok dulu rokok. Nah sembunyikan. Ingat, dalam rumah tangga tidak boleh ada yang tersembunyi ujung jalan. Semua harus tahu. Dan dia akan lewat rumah tangga yang mengatur, dia yang mengatur dengan saya. Cuma ini perlu dipelajari keseimbangan ini. Percaya istri itu mengatur segala sesuatu. Dan suami mampu mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar. Oke. Kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, semua ini kalau dalam bahasa orang tua yang biasa kita dengar terkait dengan acara ini yang biasa disebut mempanan. Itu kapas ya, ringan. Kapas itu ringan. Kalau dilepaskan sekalipun, mungkin kemungkinan besar tidak akan sampai kepada orang yang dilepas dengan ringan. Ini sudah kapas, ditaruh lagi, bilang panas, taruh pelan-pelan. Sudah sesuatu yang ringan, taruh pelan-pelan lagi. Banyak keluarga memang yang terjadi dalam rumah tangganya pakai kapas dia lepasan kapak. Kalau nggak orang lain dengan batu atau kayu atau apa, balas dari lemparkannya kapas. Tapi banyak orang melempar kapas tapi di dalamnya pakai pisau. Oke. Ada orang pintar bilang begini, hanya kasih yang membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dan benar dan lancar. Hanya kasih. Pelayanan dalam jemaat lancar kalau majelis mengasihi jemaat. Jemaat mengasihi majelis. Ada kasih dalam persekutuan, maka persekutuan itu harus menjadi persekutuan yang berjalan lancar. Tapi kalau ada yang memaksakan kasih untuk dirinya, karena banyak orang memaksakan kasih, tapi tidak memaksakan kasih untuk orang lain, memberi, tapi memaksakan kasih untuk dirinya. Segala sesuatu harus menurut maunya dia. Oke. Kasih itu takarannya semakin besar diberi, semakin kasih. Semakin besar meminta, semakin egois. Kasih itu takarannya adalah semakin dia besar diberi, semakin banyak memberi, semakin kasih. Tapi semakin banyak meminta, semakin egois. Dan mari kita cek diri kita, seberapa banyak kita menuntut dari orang lain daripada kita memberi untuk orang lain. Oke. Kasih
disebut sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Kasih dia disebut sebagai yang pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, kasih ini tidak terlalu jelas batasnya dalam hidup kita manusia. Saya selalu kasih contoh ini. Ada dua ibu yang berbeda. Mereka sama-sama mengasihi anaknya, tapi coba kita lihat apa persamaannya dan apa perbedaannya. Dan mereka merasa sama-sama mengasihi. Ibu yang satu, apapun yang dilakukan anaknya sepanjang hari, dia tidak pernah tegur, dia tidak pernah arahkan, dia tidak pernah marahi dalam melakukan. Jadi sebaiknya anak dia terlalu banyak dimarahi. Arahkanlah dan tidak dimarahi. Ditanya, kenapa ini anak tidak pernah ditegur, tidak diarahkan? Dia bilang, karena saya tua, jadi tidak usah dimarah-marahi terus. Betul kan? Ibu yang lain, dari pagi sampai malam, anaknya jangan merasa tenang, merasa nyaman, karena selalu mamanya, woi, bapaknya, dia pikir bapaknya sudah jadi kayak. Ditanya orang tuanya, kenapa anak selalu dimarahi? Nah, dia disayang supaya jadi orang. Mungkin anaknya sekarang itu bukan orang. Dia disayang. Nah, yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang betul-betul kasih? Berarti kita tidak ada yang mengasihi dia. Kalau anak merasa jauh dari orang tuanya karena dia selalu dimarahi, berarti apa yang dilakukan orang tuanya itu bukan kasih. Kalau anak dijauhkan dari kasih sayang semua orang karena dia tidak pernah diarahkan, berarti itu bukan kasih yang dilakukan orang tuanya. Karena kasih itu dia hasilnya harus menyatukan, menyempurnakan. Banyak orang yang dia anaknya orang, dia bersukacita. Cabonya anaknya orang ini mau makan berdoa, mau tidur berdoa, kalau bicara lewat berdoa, sopan. Tapi kalau dia anaknya sendiri, dia bandingkan anaknya dengan anak orang itu. Kalau dia itu anaknya baik-baik dia, tamu dia. Syukurlah kalau anak itu tidak menjawab, kalau begitu bukan doa. Karena dia jadi anakmu, buang rasanya saya. Jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain, tapi anak-anak kita dengan baik supaya mereka betul-betul menyatu. Ini sebenarnya nanti ayatnya ayat 20 dan 21. Supaya anak-anak menghargai, menghormati orang tua, bukan cuma bapak dan mamanya, tapi semua orang yang lebih tua. Karena itu, ini kita di masyarakat kita, di orang memasak, masih jarang di antara keluarga kita yang kakak panggil adik panggil kakak kepada saudara. Ini masih jarang. Saya berharap anak nanti saudara Yohanes dengan saudara dia, kakak memanggil adik memanggil kakak. Ya, oke. Mari kita dalam anak kita sudah mulai sopan pada namanya. Sekarang banyak orang sedangkan orang tua tidak sama sopan. Tapi dia dulu anak belum sopan. Oke. Dalam pembacaan kita dari 15, hendaklah dari sejahtera menjadi bagian itu. Karena itulah kami menjadi satu tubuh. Satu tubuh ini artinya apa? Kristus kepalanya, kita tubuh satu. Tapi suami istri juga menjadi satu.
Kalau teman-teman dan sejahtera Kristus harusnya menjadi dalam hatimu di rumah kamu sebagai suami istri. Kalau ada masalah sedikit, datanglah panggil istrimu atau panggil suamimu, saya. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, hari ini sebenarnya saya marah kepada saya, balas yang berdua mereka kita boleh. Jadi sebenarnya Tuhan saya marah hari ini pada saat mungkin saya salah. Ampuni kami Tuhan. Amin. Pas kami kaget. Oh, ada masalah ya? Apa yang masalah tak? Oh ini. Lalu mulailah bicara yang baik dan selesai dengan sendiri. Tapi seringkali kita yang memang punya sekarang itu Facebook jadi tempat menyampaikan dari mana datangnya masalah, dari dirimu sendiri yang kubawa ke Facebook. Masalah itu bukan diselesaikan oleh Facebook. Facebook tidak pernah menyelesaikan masalah bawa ke sana, akan ditambah. Misalnya saya dapat masalah sedikit, saya bilang bermasalah dengan istriku. Ada orang yang memang sudah lama suka saya, langsung bilang saya memang itu istrimu kurang ajar. Kemarin sama-sama. Kalau tidak pernah juga kamu tapi langsung bersama. Jangan menyelesaikan masalahmu. Biarlah dari sejahtera Kristus memelihara dalam hati. Ada dalam hati. Kita ini manusia. Memang kecenderungan kita adalah lebih sulit untuk mengingat kebaikan orang daripada kesalahan orang lain. Kalau orang lain satu tahun melakukan yang baik baginya dan dia melakukan kesalahan hari ini, yang satu tahun itu akan terhapus oleh hari ini. Tapi kalau dia sepanjang hidupmu melakukan kejahatan kepadamu, jadi sudah mulai membaik, itu akan sulit untuk menghapus bahwa dia melakukan jahat kepada saya selama ini. Karena itu, jadilah kepada keluarga yang memang baik, supaya tidak pernah timbul dalam perasaannya dia suamiku ini jahat. Jadilah seorang ibu yang baik di dunia, supaya dalam kehidupan Anis tidak pernah timbul dalam hatinya ini istriku ini orang yang jahat, orang yang tidak pengertian. Oke. Ayat yang ke-15, hendaklah perkataan Kristus biar di antara kamu. Hendaklah kamu mengajar dengan baik, bernyanyi, puji-pujian masuk di dalam. Ini panggilan ibadah keluarga. Saya sebenarnya mau cek, masih ada keluarga yang beribadah penuh sangat bertanya. Saya tahu akan sedikit yang bertanya. Dan kita akan saling menilai dalam kehidupan. Saya mau cek secara pribadi kita di mana kita masih berapa banyak keluarga yang kita untuk sesekali berdoa bersama. Nanti di formulir akan diingat ya, akan dibacakan. Saya tidak tahu ini formulir sudah sama dari sebelum dari lalu, tapi saya kira sama. Akan diingatkan cari damai sejahtera Allah dengan berdoa dan membaca Alkitab bersama, beribadah bersama. Saya kira semua keluarga diingatkan ini. Tapi kita kayaknya menjadi keluarga yang memang cuma tidak ingat apa yang penting dalam ibadah. Yang kita ingat kenapa khotbah terlalu panjang. Saya suka kita pas tadi konsisten dia kalau khotbah pernikahan itu tidak panjang, tidak bagus. Nah, kalau berlalu dia mana tadi itu sifat. Kalau mau menikah tidak panjang, tidak bagus. Oke. Sebenarnya masing-masing pulang ke rumah, mulailah Anis dengan dirinya. Kalau mau tidur nanti malam, jangan lupa berdoa. Bukan, kalau menikah tidak panjang.
Kalau laki-laki itu berkeluarga, Bukan sih. bangun besok Kalau pagi, mau berdua berdoa. sama Dan setiap keluarga mari kita belajar bagaimana keluarga. nggak lapar. 17 ayat 17. Apapun yang kau lakukan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, lakukanlah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, dalam nama Tuhan. Seringkali banyak orang dalam nama Tuhannya salah. Sebenarnya tidak usah jadi dalam nama Tuhan, tidak terlalu penting juga. Tapi dalam nama Tuhan artinya kalau bahasa kematian itu di desa itu mendewakan. Kita memandang Tuhan dalam semua yang kita kerjakan. Banyak orang dalam nama Tuhan. Mari kita bergerak dalam nama Tuhan ini bagaimana semua perkara kita kerjakan dalam nama Tuhan. Saya mau cerita sedikit ya. Ini pengalaman. Tapi kita lebih teman-teman kita. Dulu di masa saya dari dulu posisi saya selalu dilihat di sini, saya besar. Ketika pulang di sini, atau mungkin memang begitu lah. Saya naik ke mobil, waktu itu saya masih SMA. Saya naik ke mobil, dulu memang sudah ada sempit. Lama-lama mobil tetek-tetek berhenti lagi dan naiklah seorang bapak. Dan sebelum dia naik, dia bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya kan? Tahu artinya? Bahasa Arab artinya dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dia duduk di samping saya sudah rapat ke kursinya. Saya sudah rapat ke kursinya Sopri, karena saya di belakangnya Sopri. Dia duduk malam-malam. Kisah-kisah kok kau ini. Jadi susah juga. Sama-sama sedikit. Susah juga. Dia masih marah-marah. Kalau saya bilang Pak, saya kok naik ke sini bilang apa? Kalau saya bapak sudah lihat saya memang sedih. Banyak orang Kristen berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melakukan dia teriak dalam nama Tuhan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan banyak orang Kristen memakai nama Tuhan untuk menutupi kesalahan. Banyak. Nah, siapa yang mau melawan kalau kita menilai anak dewasa? Tanah itu kan seringkali deh, ada orang contoh begini, ada orang curi uang. Nah, curigai dan orang curigai berat untuk segala kemungkinan. Nah, orang yang dapat dikenali nama kita itu lah. Bisa kita kenal itu selama. Dewa akan minta datang. Kalau sudah dewa akan minta siapa yang mau lawan? Tapi sebenarnya tidak ada dewa akan minta datang. Aku tahu. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan, artinya biar tidak menyebut nama Tuhan di muka. Tapi semua yang kita lakukan tulus di hadapan Tuhan, itulah melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan. Oke, apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Tidak usah harus teriak dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Kalau mau materi adalah Tuhan, tapi jangan sampai jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dia sudah menyebut nama Tuhan, tapi kemudian ternyata bukan Tuhan dalam hidup. Oke. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Aman? Semua aman? Jangan aman. Tidak melakukan itu. Karena tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada suami itu ada syaratnya di dalam Tuhan. Kalau dia melakukan dan memerintahkan sesuatu yang untuk Tuhan, tunduk. Tapi kalau yang bukan untuk Tuhan, jangan tunduk. Emang anak dengan Pak C lalu pakai mana yang tangga
kepada suaminya. Tidak boleh. Tunduk kepada suami itu harus di dalam Tuhan. Oke. Suami-suami kasihilah istri. Ada keluarga yang pernah saya kenal menikah, lalu bermasalah dengan rumah tangga. Dipanggillah istrinya, ada istri yang melapor, jadi suaminya pergi mengasihkan diri, lalu dipanggil istrinya. Nah, karena sisir kok kekumpulan ini, kok makan ke bumi tidak dia deh. Nah, masih kita pikir kasih istri siang dan malam, baik dalam suka maupun dalam duka. Kasih yang bukan menurut ukuran manusia, tapi kasih yang menurut ukuran Tuhan. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir, kalau ada anak, arahkan anak-anak untuk menghargai orang tua, dan orang tua jangan menimbulkan rasa kecewa dalam hati anak-anak. Itu juga kasih. Kasih dalam keluarga adalah bersumber hanya dari kemampuan setiap orang, kepala keluarga yang bermakan orang tua dan anak, untuk meneladani kasih Kristus. Amin. Senyum dulu. Amin.